Proses pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan dibuka mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 19 Januari tahun 2023 di kantor Panwaslu Kecamatan Seprovinsi DKI Jakarta. Syaratnya bisa apa aja sih Mas? Ya, kalau untuk dari Panwascam sebenarnya hari ini bukan Panwas Kelurahan namanya, tapi dia PKD, Panwas Kelurahan Desa. Oke. Tambah desanya. Tambah gitu. desanya misalnya. Dan kalau 2019 kan disebutnya PPL, kalau hari ini disebutnya PKD. PKD. Nah, pendaftaran PPL itu sudah dimulai dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 19 Januari. Nah, dari tanggal 19 Januari itu ketika berkas sudah lengkap, terus keterwakilan perempuannya sudah ada, biasanya dari kota itu melakukan perpanjangan. Minimal perpanjangan itu paling lama yang 4 hari sampai 7 hari lah, kurang lebih. Nah, kalau untuk persyaratan PKD itu, satu, dia warga negara Indonesia, kedua, dia berkomitmen untuk bekerja paruh waktu dengan pengawasan dari kelurahan, ketiga, dia itu minimal umurnya 17 tahun. Kalau 2019 itu kan 25 ya. Untuk pendaftaran 25. Kalau hari ini 17 tahun. Tapi dengan 17 tahun itu kita juga harus bisa melihat memilah-milihnya, karena kan kadang umur 17 tahun itu kan masih labil lah kan gitu. Milenial lah, anak-anak milenial ini. Karena ini kan ujung tombak pengawasan itu kan kelurahan kalau menurut saya kan. Iya. Nah, terus juga dia membuat surat kesehatan, membuat surat anti narkoba, dan yang pasti dia tidak terdaftar di dalam partai politik manapun. Gitu, Oke, baik Mas. Kalau misalkan akhirnya tadi kalau kuota yang udah daftar berapa Mas? Berapa kalau yang pendaftar? sudah daftar ini ada 9 orang. Ada 9 orang dari yang mulai dibuka tanggal 14 itu Mas? Dibuka tanggal 14 sampai tanggal hari ini itu ada 9 orang. 9 orang nih Mas. Oke, nanti setelah 9 orang ini sudah mendaftar, itu kan artinya sudah diperiksa yang tadi persyaratan yang sudah disebutkan Mas Indah gitu ya. Setelah itu ada proses apa lagi sih Mas biasanya? Ya, kalau dalam melakukan pendaftaran ini, kita para Panwascam dan Setap sebelum dia mendaftar, kita harus ngecek dulu dia terdaftar di Sipol atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Sipol apa Mas? Aplikasi atau aplikasi jadi Silon gitu ya? Silon gitu, biar kita cek kalau dia itu terdaftar di keanggotaan partai apa tidak. Oh, gitu. Untuk make sure lagi, konfirmasi lagi gitu ya Mas ya. Sipol itu. Nah, terus ketika dia sudah daftar, kita lihat kelengkapan berkasnya. Ketika sudah lengkap, kita upload ke aplikasi dari kota. Setelah kita upload dari aplikasi kota, nanti dilihat jumlahnya, dan biasanya yang saya tahu itu pasti ada perpanjangan dan ada perbaikan berkasnya gitu. Oke, siap Mas. Nah Mas, kalau ini kan akhirnya sampai saat ini ada 9 orang begitu ya. Terus perempuannya sekitar tadi kuota 30% begitu ya Mas ya. Kalau sekarang ini perempuannya udah mulai ada Mas? Kalau perempuan hari ini dari 9 itu ada sekitar 2 untuk perempuan. 2, udah mulai terpenuhi berarti ya? Mulai terpenuhi, tapi ada kemungkinan kadang kan warga Indonesia itu maunya mendaftar di akhir-akhir. Gitu. Biasanya begitu. Iya, udah dekat mepet gitu ya. Dia baru pada berbondong-bondong untuk mendaftar sebagai PKD. Berarti kan ini pendaftarannya terakhir 19 Januari begitu ya Mas. Kalau akhirnya memenuhi target, nah kalau dari Mas Ida sendiri harapannya apa sih Mas? Mungkin biar seperti kaum milenial nih kan udah boleh daftar gitu, ada himbauan, ajakan gitu Mas. Ya, kalau dari kita sih sebagai Panwascam, kita sudah woro-woro dari kelurahan, dari medsos, sudah semua. Cuma memang kembali lagi kadang kan masyarakat sipil itu dia tidak begitu paham tentang penyelenggaraan pemilu. Jadi dia juga nggak begitu aktif, jadi kurang update lah untuk pendaftaran PKD ini. Nah, saya berharap kedepannya juga kalau misalkan ini kan pasti ada setelah pilpres ini ada pilgub, mudah-mudahan dan itu lancar.
Terus di PKD-nya itu kalau bisa perekrutannya lebih mudah dan lebih simpel kan gitu. Kalau ini sih sudah mudah, cuma apa namanya minatnya masyarakat ini masih kurang, dan itu kan harus ada kinerja dari kota, dari provinsi dan RI